Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Secara khusus tentang penginjilan. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tertulis di Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Ketika kita berseru kepada Bapak Surgawi, maka Dia akan memberitakan hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak kita pahami. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sungguhnya yang tahu siapakah orang-orang pilihan, siapakah yang menerima pemberitaan Injil, itu adalah Bapa di surga sendiri. Dan ini hanya akan dapat diberikan, diwahyukan apabila kita intim dan dekat dengan Bapa. Itulah pentingnya mengapa kunci pertama dari penginjilan adalah keintiman dengan surga. Mengikuti tuntunannya di dalam setiap kehidupan kita, bahkan secara khusus adalah kita harus ketemu dengan orang siapa, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita saksikan. Karena Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika seorang bertobat, seorang dijamah hatinya, itu sepenuhnya adalah karya daripada Roh Kudus. Bagian kita hanyalah sebagai pemberita. Mari buka bersama dengan saya sebuah kisah firman Tuhan yang luar biasa tentang penginjil-penginjil yang sejati, tentang Bapak Gereja mula-mula. Dalam kitab Kisah Rasul, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 hingga 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang, duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah dari situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di samping sida-sida itu. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan setiap anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu pada Filipus, aku bertanya padamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus bicara dan bertolak dari nas itu, memberitakan Injil Yesua kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tiba di suatu tempat ada air, lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesua HaMasyiah adalah putra Elohim. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Kudus tiba-tiba memberikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil ke semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Di sini adalah tentang pelajaran pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya terlalu percaya apabila Filipus tidak taat di dalam bimbingan Bapak Surgawi melalui Roh Kudusnya, maka tidak akan bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Bapak Ibu Saudara kasih, inilah poin pertama dari kunci untuk menjadi saksi atau pemberita Injil, yaitu taat kepada Bapak Surgawi pada arahannya.
pada siapa yang harus kita temui dan di mana. Kemudian kunci daripada pemberitaan Injil yang kedua adalah disertai dengan tanda dan mukjizat. Apabila kita membaca pada Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8, ketika Ruh Kudus itu menguasai kita, maka urapan itu menguatkan kita untuk membuat tanda, membuat mukjizat, membuat sign and wonder, miracle. Mohon maaf saudaraku. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kesaksian hidup saya sendiri. Pada waktu saya memberitakan Injil Tuhan, Tuhan menyertai dengan tanda dan mukjizat, baik itu kesembuhan, kelepasan, baik itu mukjizat dan tanda-tanda heran, bahkan membangkitkan orang mati. Di mana dahulu jika ada seorang bapak yang terbaring lemah di sebuah ICU memberitakan Injil, bapak ini sudah sebulan di sana, dokter sudah angkat tangan antara hidup dan mati. Kuasa Tuhan turun di ruangan itu, menjamah bapak ini, dan bapak ini bangkit kembali. Bapak Ibu Saudara, masalah pemberitaan Injil ini bukan soal perpindahan agama, tapi soal bagaimana roh manusia disentuh dengan kabar baik daripada sorga, dan dimana ketika roh ini disentuh, seperti dari kisah yang bersama kita dengar tentang sida-sida dari Ethiopia itu, maka orang yang hatinya dijamah Tuhan rindu untuk lahir baru, yang ditandai dengan memberi diri untuk dibaptis Islam. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jangan Anda beralasan bahwa saya bukan pendeta, bukan gembala, saya cuma penginjil. Itu adalah perintah Tuhan. Apabila kita melihat dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah, baptislah mereka, mengajarlah mereka sesuatu. Jadi baptislah. Apabila Anda melayani dan yang bersangkutan sudah menerima dan sudah terbuka, maka materai ke-6 menjadi saksi di hadapan manusia dan para malaikat, yaitu dengan baptisan kudus, itu baptisan di selam. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, percayalah kuasa dan mukjizat tanda yang menyertai daripada Rasul Filipus ini datang pada saat dia taat melakukan firman, yaitu melakukan pemberitaan Injil. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara adalah kita tidak mungkin memberikan apa yang kita tidak punya. Apabila roh kita dipenuhi dengan firman yang hidup, seperti yang tertulis tadi kita baca bersama di Kisah Rasul itu, bagian pemberitaan daripada khotbah Rasul Filipus hari itu adalah daripada kitab Yesaya 53, domba yang keluh di bawah pembantaian. Tidak mungkin Rasul Filipus dapat memberitakan Injil apabila tidak pernah membaca Sefer Yesayahu atau surat dari Nabi Yesaya ini sebelumnya. Demikian juga kita. Bahan apa yang kita saksikan? Yang pertama adalah kesaksian bagaimana hidup kita sebelum mengenal Kristus. Yang kedua adalah bagaimana perubahan hidup yang terjadi setelah kita mengenal Kristus. Dan yang ketiga adalah pemberitaan tentang kuasa salib, pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus, Injil yang mengubahkan, yang memerdekakan, Injil kasih karunia yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa, bahwa tidak ada seorang pun dapat pergi kepada Bapa atau selamat kalau tidak hanya melalui jalan lurus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak saudara, percayalah, apabila kita mengikuti sedikit sharing, sedikit tips yang saya bagikan ini, maka pemberitaan Injil kita berhasil. Bukan hanya berhasil memenangkan jiwa, tapi hidup kita juga dipulihkan, karena kita melihat kuasa Tuhan, kita melihat tanda dan mukjizat. Itu bukan kuat, bukan gagah kita, itu sepenuhnya adalah karya kasih karunia anugerah daripada Roh Kudus. Kita ini hanya alat, kita hanya taat, kita hanya mau dipakai, tetapi selanjutnya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkarya. Maka saya tutup dengan, Bapak Ibu saudaraku, jangan pernah gentar memberitakan Injil. Apabila Anda dan saya ingin mempercepat datangan Yeshua Masih yang kedua kali, dikatakan sebelum kesudahannya Injil kerajaan itu harus diberitakan ke seluruh bumi.
Injil kerajaan ini bukan bicara orang convert atau mengenal kekristenan, no, tetapi hidupnya benar-benar diubahkan, benar-benar di bumi, di tempat di mana kita tempatkan itu kerajaan Tuhan itu datang, hadirat itu datang, manifested present datang di bumi seperti di sorga, seperti doa Tuhan Yesus berikut. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni bersalah kepada kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Sesungguhnya yang punya kuasa, kemuliaan, dan kerajaan selama-lamanya. Beshem Mosya Yeshua Melek Elohim. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Beritakanlah Injil dimanapun berada. Selamat hari Minggu.